Sebetulnya untuk ke sekolah-sekolah itu kita sudah seringkali memberikan edukasi. Nah, iya Pak. Iya. Iya, anak sekolah ya. Iya, iya. Nah, ini guys, Ini kelihatan pelanggar. guys, pelanggar ini. Aduh, Salah satu pelanggar. sudah ada ini plat nomornya ya? sudah langsung muncul di sini kelihatan. Nanti setelah itu kita lihat dia itu punya SIM apa enggak di sini. Oh, ketahuan ya? Ketahuan. Nah, ini. Ah, ini Pak, ini Pak, ini. Gini. Bagaimana penggunaan sandal jepit? Ah, ini viral banget, Pak. Katanya kalau pakai sandal jepit akan ditilang. Loh, Iya, ini iya, tolong iya. penjelasan disampaikan ini gimana? Ini Sadarilah hatiku sakit. Jadi untuk mengurangi fatalitas rate, apalagi sekarang operasi patuh dari tanggal. Enak kalau pakai cingur. Sukanya yang rujak seperti ini? Iya, rujak buah. tulis. Rujak kulit ini. Dasar kau udah pah buruk. Dia buruk selalu tak berkah. Oke guys, hari ini setelah kita tadi muter-muter Kabupaten Sampang ya sudah menemukan 549. Oh, 500 lebih, 60-an lah gitu ya. Dan pasti banyak yang bertanya prosesnya itu bagaimana? Nah, kita akan tanya langsung ke Pak Duki bagian Tilang. Bintara hilang. Tilang ya, Bintara Tilang ya. Di sini akan dijawab tuntas guys. Jadi gini Pak, tadi kan banyak yang ditangkap ya, di Ya. capture istilahnya lah, gitu. Nah, setelah itu prosesnya gimana Pak? Setelah nanti teman-teman di mobil itu sudah ngapcur berapa pelanggar, nanti dipilih dimasukkan ke webnya saya. Oh gitu. Nah, setelah masuk di sana semua selesai, nanti saya buka di sini di webnya ini, webnya Incar sini, nanti langsung ke Incar, nanti masuk ke deteksi. Oh deteksi. Ya. Nah, gini, nah ini baru-baru semua nih, Oh, otomatis Pak ya? baru muncul. Ah. Salah satu contohnya begini, tak coba ini tanggal 24. Tak cari ya. Silakan. Contohnya ini baru-baru semua. Nah, ini salah satu. Lah ini. Ah, ini guys, Ini kelihatan pelanggar. guys, pelanggar ini. Aduh, Salah satu pelanggar. sudah ada ini plat nomornya ya? sudah langsung muncul di sini kelihatan. Nanti setelah itu kita lihat dia itu punya SIM apa enggak di sini. Oh, ketahuan ya? Ketahuan. Nah, ini. Ah, ini. Oh, dia nggak punya SIM berarti. Oh, nggak punya. Pajaknya lengkap. Tanggal 22. Wah. Nah, gini. Nanti kita surati ya, ini suratnya. Ini sebagian surat yang sudah jadi. Siap dikirim tuh ya? Tinggal ngirim saya. Nah, kalau pengen tahu ada SIM-nya, tak lihatkan lagi, mungkin ada di sini. Ada. Jadi ketahuan punya SIM apa enggak ya? Oh, ini punya SIM dia. Nah, ya, punya SIM dia. Oh, gitu. Punya SIM. Punya SIM, punya KTP. Bisa dilihat. Ini kalau pajak mati bisa juga ketahuan di sini. Warnanya merah. Oh, gitu. Tapi dia enggak pajaknya belum dibayar. Oh, gitu ya. Nah, ya. Nah, oke. Nah, itu setelah itu nanti di pemberkasan tilang. Nah, nanti ini yang kelihatan yang kemarin aja. Yang kemarin ya. Oke. Ini yang sudah jadi, ini yang saya kirim ini. Ini contohnya Pak Parto yang sudah kena tilang. Oh, seperti itu Nah, ya. ini muncul di sini. Nah, orang yang ini melanggar. buktinya ya. Ya, buktinya di sini. Ah, Pak Parto ini kenapa ini kena tilangnya? Ini pasalnya Wah, lengkap ya. ya ada di sini. Ya, sebentar. Aduh, di mana ya? Nggak pakai helm. 291. Ini Yang dia, dibonceng, gitu. yang dibonceng. Yang dibonceng, gara-gara yang dibonceng nggak pakai helm. Kita oke, contoh Oh, lagi, iya, satu itu ya. lagi. Itu merah-merah itu apa itu? Yang Itu tuh barusan Oh, ada merah-merah. yang mana yang Ada tulisan blokir barusan. Oh, blokir ini gini, nanti orangnya kalau tidak mengkonfirmasi surat setelah mendapatkan surat, kalau dia nggak konfirmasi ke bagian tilang di sini, nanti dimunculkan surat blokir. Oh, maksudnya blokir itu sepeda motornya diblokir? Bukan,
Jadi suratnya nanti kita ngirim setelah mendapatkan surat konfirmasi, dia nggak konfirmasi, maksudnya setelah mendapatkan itu nggak konfirmasi ke saya sini untuk mengakui dia itu kena pelanggaran. Berarti dalam jangka waktu tertentu nanti saya ngirim surat ke Samsat setempat. Nah, setelah mendapatkan surat itu baru bisa diblokir sama dari petugas Samsat. Oh gitu. Nah, setelah orangnya nanti saumpama tahun ini mau bayar pajak, ternyata dia kok diblokir tilang, harus konfirmasi ke sini dulu, menyelesaikan pembayarannya dulu. Harus menyelesaikan perkaranya dulu. Oh, gitu ya. Baru bisa untuk menyuratkan kelanjutan dari pajaknya itu gitu. atau 5 tahunan. Sangat detail sekali ya. Jadi jangan macam-macam sekarang itu sudah ada bukti. Ya. Tadi jelas di situ ada foto-foto juga. Ya. Jadi di sini Etle ini mobil incar ini tidak hanya ngelihat ini pelanggarnya ini. Jadi fotonya juga ada dijelaskan. Orang tidak akan bisa ngelak. Mau ngelak gimana? Bukti sudah ada gitu ya. Terus setelah itu larinya maaf ya, ini saya hanya menanggapi pertanyaan-pertanyaan netizen yang ada di TikTok saya. Uangnya itu lari kemana? Oh, uangnya betul. Gini, yang dikatakan uangnya lari kemana itu dan nanti kejaksaan, nanti masuk ke negara langsung. Oh, ke negara langsung ya. Ini guys, ingat ya, masuknya ke negara langsung ya, bukan kepolisian ya. Lah itu perlu digaris. Jadi gini, nanti setelah mendapatkan surat konfirmasi, nanti waktu hari kapan sidangnya itu, dia kalau sebelum sidang berarti dia membayar sesuai dengan briva atau denda maksimal sampai 250 apa itu. Tapi kalau setelah putusan dari pengadilan terbit, nah dia bayar sesuai dengan putusan pengadilan itu. Berapanya gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu, setelah pembayaran itu nanti di kejaksaan langsung melalui ada di situ kasir dari BRI. Langsung ke kas negara di situ melalui BRI gitu. Jelas ya ini masuknya ke kas negara bukan kantong polisi ya. Karena banyak yang berpendapat seperti itu. Polisi tadi PC ada yang bilang itu. Langsung kas negara. Itu kas negara. Apa itu, Pak? Suratnya itu. Ini cuma contoh. Sebentar, tak bukakan. Lah, ini guys ya, contohnya ini. Mau saya buka ya. Siap untuk dikirim ke pengadilan. Nah, ini kan ketua pengadilan negeri Sampang. Ini yang sudah. Nah, ini buktinya. Ini bukti ya, bukti konkret pelanggaran ini guys. Nah, bukti pelanggaran. Nah, terus termasuk ini. Termasuk KTP-nya juga. KTP, berarti SIM-nya nggak punya dia. Oh, nggak punya SIM. Ketahuan dia nggak punya SIM ini. Terus ini tanda tangannya otomatis dia. Jadi dia tanda tangan melalui skrip aplikasi, dia menyelesaikan sendiri melalui skrip aplikasi bisa, melalui konfirmasi ke sini, nanti bisa. Gitu. Nah, ini otomatis langsung muncul dia tanda tangan di HP langsung muncul. Oh gitu. Nah, ini siap dikirim ke pengadilan. Oke, ini guys. Ini Jelas ketuanya. banget ini. Ya. Ini guys, kita lihat ya. Ada belangkunya. Ini resmi. Tuh. Ini nomor tilangnya sudah ada. Ya. Termasuk pelanggarannya apa? Udah jelas ya. Sudah jelas ini. 291. 291 berarti helm ini ya. Sampai hafal ini 291. Ini banyak ini. Kena semua ini kalau Anda. Iya. Berapa orang itu? Ini nanti satu-satu. Gitu. Satu berkas. Oke. Jelas. Siap. Nanti dimasukkan ke amplop tadi itu, Pak. Nah, seperti ini sudah jadi langsung tinggal kalau pengadilan langsung ke pengadilan ini sudah konfirmasi. Ini sudah konfirmasi ya? Ini yang belum dikirim ke pelanggar, masih ke pos. Lah contoh yang dikirim ke pos, Pak. Ya, Pak. Ini guys, contohnya guys. Nah, ini kepadanya Bapak ini sudah ada kepadanya ya. Iya, jelas. Nah, ini pelanggarannya. Oh. Ya, ini. Lah, ini. Nah, ya.
Jelas. Jadi ini surat cinta dari Pak Pos. Jadi yang ketika kedatangan surat cinta dari Pak Pos, jangan senang-senang, ya, ya, jangan senang-senang. Berarti tandanya itu akan kena tilang, ya. Jadi harus segera dianu ya, diproses. Betul, betul. Oke, itu sudah jelas Pak ya maksudnya dari mana. Ini saya sekarang mau nanya Pak, minta penjelasan Bapak sendiri. Ini pertanyaan dari netizen ya, yang saya kutip di TikTok saya. Alhamdulillah yang mobil lincah pertama sudah ditonton 300.000 maksudnya ya. Hampir 400.000. Pertanyaan pertama, berarti nggak perlu bawa SIM dong? Kalau sudah ada mobil lincah, kan nggak akan ketahuan. Oh gitu. Bagaimana tanggapan Bapak itu? Ayo. Nggak perlu bawa SIM, STNK nggak perlu. Jadi mereka kan sih jelas plat nomor ada. Plat nomor ada. Nanti kita lihat dari plat nomor sudah kelihatan semua, mulai dari SIM-nya. Dia punya apa enggak itu ya? Terus dia dari KTP-nya bisa, sudah bayar pajak apa belum? Belum. Bisa. Itu tadi kelihatan semua. Itu guys, ketahuan. Jangan macam-macam. Pertanyaan kedua Pak, apakah pelanggarannya hanya dilihat dari yang nggak pakai helm saja? Bisa semua, seperti pickup muatan lebih. Isi orang juga. Nanti di mana di mobil itu diincar itu bisa secara rekam, jadi manual, direkam manual. Intinya tidak otomatis, tapi direkam manual bisa. Pakai otomatis pun bisa. Gitu ya. Bahkan parkir aja, kalau di situ ada rambu dilarang parkir, udah otomatis langsung gerak sendiri. Gitu. Otomatis. Oke, bagus Pak. Sip. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika sepeda motor kita dipinjam teman dan kena tilang? Berarti yang nanggung tetap yang punya ya? Yang jelas alamatnya pasti menuju ke yang awalnya lihat dari plat nomor itu. Iya, plat nomor. Ke siapanya pasti ke situ. Oh gitu, tetap orangnya juga. Makanya guys, kalian kalau mau meminjamkan sepeda motor harus bilang ke yang meminjam. Ya. Harus tertib lalu lintas, pakai helm, pakai jaket biar gak masuk angin. Oke. Terus selanjutnya, apakah operasi sudah ditiadakan? Operasi manual apakah sudah tidak ada dengan adanya mobil lincah? Kalau manual ini diprioritaskan kepada pasal tertentu, Mas. Jadi kayak balap liar. Balap liar. Knalpot brong itu bisa. Terus mungkin yang lain ini kecepatan. Terlalu cepat ya? Terlalu cepatan. Membahayakan ini. Di sini kan masih menggunakan Etli Mobile. Etli Mobile. Belum. Oke, tetap ada intinya ya. Oke. Kalau mungkin yang punya tol mungkin bisa. Kita belum punya tol ya. Nah, ini Pak, pertanyaan yang lagi viral Pak ini Pak. Ini. Bagaimana penggunaan sandal jepit? Ini viral banget Pak. Katanya kalau pakai sandal jepit akan ditilang. Ini tolong penjelasan disampaikan ini gimana? Ini untuk sandal jepit ini informasi yang dari beliaunya yang dari Kakor Lantas itu memang ini cuma hanya himbauan. Hanya himbauan. Misal itu tadi Mas, safety-nya orang berkendara itu kan khawatir menggunakan sandal jepit nanti tergores sama aspal. Betul. Itu lebih baik kalau bisa lah menggunakan sepatu, terus celana levis, jaket, termasuk helm. Berarti yang beredar di TikTok tuh banyak, di Facebook orang kena tilang gara-gara sandal jepit itu hoak ya? Nggak. Itu guys, asli hoak ya. Tidak ada orang yang pakai sandal jepit ditilang, hanya himbauan ya. Karena selama ini banyak orang yang mengira, awas kamu gak pakai sepatu kena tilang. Itu hanya hoak ya. Itu hanya himbauan ya. Selanjutnya, banyak netizen yang berinisiatif untuk tidak memasang plat nomornya. Gimana menurut sampean, Pak? Memang sistem elektronik ya, mungkin kalau sepeda motor tidak ada plat nomornya di sini, ini kan nggak ada plat nomornya, nggak kelihatan. Nanti dilidik di sini. Oh gitu. Jadi ciri-ciri motornya ini apa, jenisnya, warnanya apa, ada ciri-ciri apa di situ. Nanti masuk ke lidik
Nah, teman-teman di lapangan nanti itu yang bagian ngelidik. Oh, tetap ketahuan intinya ya. Iya, Wah. Nanti apa foto ini dikasihkan teman-teman di lapangan sana, minta tolong untuk dilidik ini. Oke. Ya. Jadi nggak bisa dideteksi, tapi bisa dilidik nanti. Jadi intinya meskipun nggak ada plat nomor, tetap ketahuan. Betul. Oke. Nanti. Kan ada ciri-ciri kendaraan. Kendaraannya, iya. Jenisnya apa, warnanya apa, Iya. gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, ini masih tinggal 3 pertanyaan, Pak. Oke. Apakah plat mobil dinas bisa terdeteksi pelanggaran? Misalnya kan mobil dinas ya, plat merah ya, Ya. melanggar, apakah itu juga akan kena pasal itu, Pak? Bisa, Oh. bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya. Nah, gini nanti kalau kita seumpama diincar ini apa tidak bisa mendeteksi, nanti kita ke etalin nasional. Oh, gitu. Nah, etalin nasional itu menggunakan alamat pakai plat nomor. Baru Pemkap gitu ya? Ya, Ya, berarti suratnya ke Pemkap nanti. Gitu. Oh, gitu. Kalau yang pribadi ya ke alamat pribadi. Pribadi. Oh, tetap ke instansinya itu ya. Ya, Oke. ke instansinya itu. Siap. Pertanyaan ke-8. Nah, bagaimana jika motor dagangan yang selalu ganti-ganti pemilik? Lah, ini namanya orang dagang, habis-habis sepeda motor dijual Iya, lagi, dijual lagi. Lah, ini gimana, Pak? Tetap seperti tadi. Sama ya Tetap intinya seperti ya. tadi. Nanti pasti orang yang beli terakhir kalau sudah kena incar itu menjadi tanggung jawabnya yang pembeli terakhir itu. Oh. Karena mereka nggak bisa memperpanjang surat STM, Iya ya, apes ya. pajak nggak bisa. Iya. Dia harus ke sini. Nah, itu gitu. Mungkin sampean punya tips supaya kita yang mau beli sepeda motor second untuk mengecek. Mungkin ada webnya, ada aplikasi. Gini, nanti bisa konfirmasi ke Samsat sebelum beli. Samsat, Pak, saya ini kena blokir apa belum? Ah iya. Kalau seumpama belum kena apa-apa, mendingan dibalik nama. Oh iya ya. Biar gak ribet. Maksudnya Betul. biar ribet. Oh, jadi itu tips ya buat teman-teman yang mau beli sepeda motor second ya, dikonfirmasi dulu ke Samsat. Apakah motor itu kena blokir atau tidak ya? Kalau tidak, lanjut beli. Setelah beli langsung balik nama. Balik nama. Aman ya. Aman. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari netizen ya ini. Oke. Apa sih tujuan utama diadakannya mobil incar? Apakah hanya untuk mencari-cari kesalahan rakyat kecil saja? Sementara rakyat kecil kesulitan cari uang, masih kena incar, gitu. Kenapa kok tidak dibuat alat incar untuk koruptor? Wah, ini terlalu jauh ini ya. Ya, memang Tujuan utamanya ini, Pak. kita ini sudah mengikuti pada zamannya. Oh iya. Zaman IT sekarang, jadi semuanya sudah serba elektronik, Digital ya? serba digital, termasuk ini produk baru. Ini hanya Jawa Timur yang Oh, punya, Jawa Timur. Incar ini? Incar mobile ini cuma Jawa Timur yang pertama kali. Jadi itu untuk tilang secara elektronik seperti itu. Jadi, berarti termasuk kemajuannya di Jawa Timur ini hanya di Jawa Timur. Berarti Jawa Tengah, Jawa Barat nggak ada Mas ya? masih menggunakan yang statis. Oh, statis yang di perempuan. Loh, iya saya lupa mau tanya. Ada yang nanya ke saya, apakah yang di monumen kan ada itu kamera CCTV ya? Di setiap perempatan itu, apakah itu sudah berlaku di Sampang? Ini sementara masih dalam tahap pengajuan, Mas. Oh, pengajuan. Nanti rencana memang ada di titik-titik tertentu yang mau dipasang CCTV khusus untuk pelanggaran, gitu. Ya, enggak tahu, masih proses. Nah, ini tergantung Pak Kadit. Oh iya, Mungkin, terima kasih. Oke. Oke, Pak, terima kasih. Ini sudah menjawab 10 pertanyaan dari netizen ya. Dan saya berharap pelanggar-pelanggar semakin berkurang dan juga kesadaran masyarakat untuk benar-benar mematuhi aturan lalu lintas. Ingat ya, aturan lalu lintas itu hanya untuk melindungi kita sendiri, ya. Bukan untuk kita dicari-cari kesalahan, tidak. Kita pakai helm supaya ketika jatuh aman. Ya, dan anjuran himbauan untuk tidak pakai sandal memang saya rasakan. Saya sendiri kalau pakai sandal jepit kadang itu gimana gitu. Beda dengan memakai sepatu. Termasuk mobil. Saya kalau pakai mobil, naik mobil, pakai sepatu tuh enak. Mau ngegas, mau ngerin tuh enak. Tapi kalau misalnya pakai sandal jepit kadang nyantol. Sandal itu saya nyantol. Itu, Jadi ini himbauan yang bagus buat kita, kalau bisa ikutilah himbauan itu. Ya, tapi ingat jangan pernah mengatakan pakai sandal jepit kena tilang, karena itu hoak. Dan orang yang menyebarkan hoak bisa kena undang ITE ya.
Ya bisa kena undang-undang lah ya. Jangan sekali-kali kita menyebarkan hoak. Ayo kita perangi hoak dan tertib lalu lintas. Satlantas Polres Sampang semoga tambah maju. Oke, terima kasih waktunya Pak. Ya, Oke. makasih. Oke guys, sekian dulu untuk program vlog Mobil Incar Part